warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Sampai saat ini kita masih diberi usia serta kesehatan, sehingga pada tahun ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Semoga amaliyah ibadah puasa kita mendapatkan penerimaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau sehingga kita bahagia di dunia dan akhirat. Sahabat cermat yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan selain bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, juga merupakan momentum yang tepat untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai setelah berpuasa sifat dan tingkah laku kita masih sama dengan sebelum berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih kita dengan Ramadan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka kita harus terus berusaha, harus terus berupaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk mencapai derajat la'alakum tatakun, derajatnya orang yang bertakwa. Jangan sampai kita menjadi orang rugi, jangan sampai kita sesat kembali setelah Ramadan pergi. Dan jangan sampai amaliyah Ramadan yang sudah kita tingkatkan selama ini melebur, hilang tak berbekas, hilang tak bernyawa. Karena Ramadan pergi, amal kita pun ikut pergi. Karena Ramadan pergi, kebiasaan kita pun ikut pergi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Ramadan hanya dianggap sebagai tamu biasa saja. Datang tak dijemput dan pulang tak diantar. Pantaskah orang seperti itu disebut orang yang rugi? Lalu bagaimana atau seperti apa orang yang rugi itu? Yaitu saat bertemu Ramadan dan sesudah Ramadan amalnya tidak bertambah dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cermat yang dirahmati Allah, apa yang perlu kita lakukan setelah Ramadan pergi agar kita tidak menjadi orang yang rugi? Setidaknya jika diambil dari kata definisi Syawal ada 3. Yang pertama, makna Syawal itu adalah irtifa'a, yang artinya meningkat atau peningkatan. Meningkat keimanannya, meningkat kualitas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah amal ibadahnya, terus bertambah kesolehannya, dan terutama bertambah indah akhlaknya. Yang tadinya pemarah jadi pemurah, yang tadinya pengejek jadi pengajak, yang tadinya pembenci jadi penyayang. Yang kedua, makna dari kata Syawal adalah ibtidaul khair, permulaan yang baik. Bulan Syawal merupakan waktu yang tepat untuk kita memulai kebaikan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang ketiga adalah istimror, berkelanjutan, bersinambung, istiqomah. Sehingga para ulama menyebutkan kun robanian walatakun ramadonian. Jadilah hamba Rob, jadilah hamba Allah, dan jangan jadi hamba Ramadan. Maksudnya jangan hanya taat ketika Ramadan saja, jangan hanya berbuat amal ketika Ramadan saja. Justru di bulan Syawal ini adalah penentu suksesnya seseorang menjalankan ibadah puasa. Dikumpulkan kalimatnya menjadi satu kata, yaitu istiqomah. Kenapa setelah Ramadan kita harus istiqomah? Karena buah dari ilmu adalah amal, buah dari amal adalah istiqomah. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Satu istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Sahabat cermat yang dirahmati Allah,
Lalu bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Setidaknya ada 5 cara supaya kita bisa istiqomah setelah Ramadan pergi. Pertama yaitu bertambah keilmuannya. Kedua, cari lingkungan yang baik, sahabat yang baik, teman yang baik. Ketiga, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, pastikan tujuannya, luruskan niatnya. Dan kelima, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneguhkan keimanan kita, untuk meneguhkan hati kita yang biasa kita amalkan, ya muqallibal qulubi sabis qalbi ala dinika wa ala taatika. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.